Perkenalkan, nama saya Merita Sylvia Nuraini dari S1 Pendidikan IPS kelas 2018B NIM 18041344044. Di sini saya akan sedikit mempraktikkan tentang praktek mengajar secara sederhana atau micro teaching untuk memenuhi mata kuliah komunikasi pedagogik. Untuk itu saya mengambil materi KD 3.3 kelas 7, yaitu tentang memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ibu akan absen kalian dulu. Oke, yang pertama Andan Anissa, Faradisya, Nurul Maulida, Mawar Eva, Zainal Abidin. Oh, baik ya, semua lengkap ya. Alhamdulillah tidak ada yang absen pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke topik pembelajaran, kita latihan konsentrasi dulu ya. Nama permainannya adalah benar salah. Jadi, cara mainnya jika ibu bilang rumusnya adalah benar dan salah, benar salah, maka ketika ibu bilang maju mundur, maka kalian menjawab maju maju. Kenapa? Karena rumusnya adalah benar dan salah. Terus gimana? Udah paham atau belum? Kalau udah paham, kita mulai ya. Rumusnya salah salah. Oke, dengerin ya. Maju mundur. Terus mundur mundur. Maju maju. Oke, cukup. Konsentrasi kalian emang bagus sekali. Oke, ibu akan memberikan beberapa materi tentang kebutuhan manusia dan kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan permasalahan ekonomi, yaitu kelangkaan. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Oke, lanjut ya. Kalian buka buku paketnya bab 3. Sebagai makhluk hidup, tentunya manusia membutuhkan sesuatu untuk menunjang kehidupannya. Artian membutuhkan sesuatu ini disebut dengan kebutuhan manusia. Ada yang mau memberikan pendapat atau apapun tentang pengertian kebutuhan manusia? Apa? Keinginan. Ya, benar sekali, keinginan. Kebutuhan manusia juga dapat diartikan dengan keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa, di mana hal tersebut tujuannya untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi keberlangsungan hidup mereka. Dengan kata lain, dengan terpenuhinya kebutuhan manusia tersebut, maka manusia akan mendapatkan suatu kemakmuran. Bagaimana, jelas anak-anak? Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia itu sendiri. Sebenarnya ada banyak sih. Yang pertama adalah menurut intensitasnya. Ini dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu? Iya? Oke, primer. Selanjutnya, ada yang tahu lagi? Iya, benar. Sekunder. Oke, yang terakhir, ada yang mau jawab? Bener banget, tersier. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah primer. Artinya, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang harus terpenuhi, sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan. Kalian tahu ada berapa kebutuhan primer ini?
Ya, benar, 3. Apa aja? Benar, pakaian. Yang kedua, makanan. Oke, yang ketiga adalah tempat tinggal. Benar banget. Pakaian sendiri, fungsi pakaian sendiri itu adalah sebagai pelindung dari tubuh kita. Nah, sedangkan untuk makanan sendiri kita membutuhkannya untuk nutrisi tubuh kita. Nah, sedangkan untuk tempat tinggal ini sebagai tempat tinggal, terus rumah berlindung, juga tempat beraktivitas. Oke, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Pengertian kebutuhan sekunder sendiri adalah kebutuhan yang muncul ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Ini berkaitan seperti pendidikan, terus kesehatan, dan hiburan. Dalam pendidikan sendiri, mungkin setelah ini semua terpenuhi, pastinya kita membutuhkan pendidikan untuk mendapatkan jenjang yang lebih baik. Terus kedua adalah kesehatan. Ini akses kesehatan, misalnya kita sakit, kita kan bisa langsung ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan kesehatan. Nah, sedangkan hiburan sendiri bisa didapat dari telepon, penggunaan handphone, dan sebagainya. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sendiri adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri atau prestis, atau lebih dikenal dengan menaikkan gengsi. Karena adanya gengsi, makanya kebutuhan ini diperlukan. Sebenarnya kebutuhan ini hanya bisa dipenuhi setelah semua kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya sudah terpenuhi. Misalnya, contohnya adalah perhiasan, bisa emas, atau berlian, terus liburan ke luar negeri ya maksudnya, ataupun bisa juga barang-barang mewah atau bermerek. Kebutuhan sendiri menurut waktu pemenuhannya ada 3 jenis. Ada 3. Yang pertama, ada yang mau jawab? Ya, benar. Kebutuhan sekarang. Yang kedua, dia mau jawab? Ya. Apa? Kebutuhan mendesak. Yang ketiga, yang terakhir, ada yang mau jawab? Ya, benar banget. Kebutuhan yang akan datang. Oke, Ibu jelasin satu-satu ya. Yang pertama, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Oke, contohnya apa? Sebagai pelajar, kalian harus punya buku. Yang kedua adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah kebutuhan yang tiba-tiba muncul. Contohnya, kalau pulpen kalian habis, berarti kalian harus segera membeli pulpen. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi kemudian hari. Namun, kalau ada baiknya jika kalian mulai dari sekarang. Contohnya, sebagai pelajar itu harus punya tabungan. Fungsi tabungan ini bisa kalian pergunakan jika nanti butuh. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifat. Menurut sifat sendiri, kebutuhan itu ada 2. Ada yang tahu? Siapa yang mau menjawab?
Ya, benar. Jasmani. Oke. Yang kedua, ada yang mau jawab? Lawan kata jasmani apa? Ya, benar. Rohani. Jasmani sendiri, kebutuhan jasmani sendiri adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh atau raga kita. Ada yang mau memberikan contoh? Iya, olahraga. Ini adalah salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada yang contoh lagi? Ya benar, istirahat. Kebutuhan rohani sendiri adalah kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa atau batin seseorang. Oke, sebagai contohnya, ada yang mau kasih contoh kebutuhan rohani? Ya, benar banget. Beribadah adalah salah satu contoh dari kebutuhan rohani, karena beribadah sendiri adalah hubungan kita kepada yang menciptakan kita. Selain itu, kebutuhan rohani itu juga bisa terbentuk dari contohnya adalah hiburan. Dengan adanya hiburan, pasti kita akan merasa senang. Selain itu juga kebutuhan rohani itu contohnya adalah sosialisasi. Karena sebagai makhluk individu, tapi kan kita juga sebagai makhluk sosial. Jadi kita harus bersosialisasi sehingga memperoleh teman, pengalaman, atau bisa berbagi cerita. Lainnya ada beberapa jenis lagi. Kalian baca di buku paket kalian masing-masing. Beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kebutuhan manusia. Sebenarnya ada banyak banget faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Tapi di sini Ibu cuma ambil 5 poin aja. Yang pertama adalah faktor kondisi alam. Faktor kondisi alam sendiri memang tidak secara langsung berkaitan tentang kebutuhan manusia sendiri. Namun, beberapa penduduk yang ada di wilayah yang berbeda pasti mempunyai jenis kebutuhan yang sendiri-sendiri. Misalnya di Indonesia sendiri kan ada wilayah daratan rendah atau dataran rendah atau dataran tinggi atau pegunungan. Di wilayah pegunungan pasti mereka membutuhkan pakaian yang lebih tebal atau kebutuhan pakaian yang lebih tebal untuk melindungi dari hawa yang lebih dingin. Oke, yang kedua adalah faktor penghasilan sendiri. Jika penghasilan kalian tinggi, pasti kebutuhan yang akan kalian perlukan itu semakin tinggi juga. Tapi tergantung sikap kalian sih, bagaimana kalian bisa berhemat atau sebagainya. Yang ketiga adalah faktor tingkat kepuasan. Kenapa tingkat kepuasan? Karena setiap manusia memiliki tingkat kepuasan yang berbeda dalam hidupnya, dan jika kalian sulit merasa puas, maka kebutuhan kalian sendiri itu akan lebih meningkat. Oke, yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri pasti akan berkembang setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap tahunnya, dan ini akan menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan. Misalnya kalian perlu HP atau laptop sebagai alat untuk mempermudah kerjaan kita. Kelima adalah faktor jumlah penduduk. Di mana pada faktor ini jumlah anggota keluarga
dalam suatu keluarga itu mempengaruhi bagaimana kebutuhan dalam keluarga tersebut. Dari beberapa faktor yang disebutkan tadi, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung tentang keadaannya. Terus, namun jika seseorang memiliki penghasilan yang tinggi, terus dia terpengaruh dengan tingkat kepuasan yang tinggi atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dia ikuti, bisa jadi kebutuhannya itu semakin besar. Padahal alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Kalian tahu nggak sih apa kondisi tersebut namanya? Ada yang tahu? Iya, kamu bener banget. Langka atau kelangkaan. Kondisi ini disebut kelangkaan karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kebutuhan ketersediaan alat pemuas yang terbatas. Alat pemuas yang terbatas ini bisa dikarenakan adanya kendala saat produksi ataupun karena modal SDA ataupun SDM yang kurang. Dari beberapa faktor yang disebutkan tadi, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung tentang keadaannya. Namun jika seseorang memiliki penghasilan yang tinggi, terus dia terpengaruh dengan tingkat kepuasan yang tinggi atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dia ikuti, bisa jadi kebutuhannya itu semakin besar. Padahal alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Kalian tahu nggak sih apa kondisi tersebut namanya? Ada yang tahu? Iya, kamu bener banget. Langka atau kelangkaan. Kelangkaan karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kebutuhan ketersediaan alat pemuas yang terbatas. Alat pemuas yang terbatas ini bisa dikarenakan adanya kendala saat produksi. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sendiri adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi, di mana sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau memerlukan bantuan orang lain. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi, manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dinamakan dengan tindakan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi sendiri, perlu memperhatikan dua hal, yaitu prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi sendiri adalah suatu pertimbangan yang menjadi landasan dapat sebelum melakukan tindakan sosial. Sedangkan motif ekonomi sendiri adalah alasan atau dorongan kita kenapa kita mau melakukan tindakan ekonomi tersebut. Tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bersama bahwa dalam kehidupan manusia hakikatnya selalu membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun jangan hanya untuk memenuhi kepuasan diri saja, dan akhirnya terjadinya kelangkaan kebutuhan yang akan malah berdampak pada habisnya sumber daya alam dalam suatu daerah. Maka dari itu, pemakaian seluruh kebutuhan haruslah efektif dan efisien sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Selain itu, dalam melakukan tindakan ekonomi harus memperhatikan prinsip atau memperhatikan pertimbangan dan motif ekonomi atau alasan yang tepat terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan ekonomi. Jangan lupa membaca materi selanjutnya tentang kegiatan ekonomi, lalu kerjakan aktivitas individu yang ada di buku paket kalian. Ditulis di kertas folio, lalu minggu depan dikumpulkan sebelum pelajaran.
Kita akhiri ya pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.